Ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur, NPM 251010486. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Dan materi tersebut yang berjudul pemilu. Langsung saja kita masuk ke materi yang berjudul pemilu tadi, yaitu pengertian pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan dalam membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hukum pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Yang ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagai bagian dari sistem komisi Indonesia. Yang ketiga, tujuan pemilu. Tujuan pemilu antara lain: yang pertama, ada mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Yang ketiga, membentuk pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, menjamin pergantian kepemimpinan secara damai. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keempat, asas pemilu. Pemilu di Indonesia berpedoman pada asas Luber Jurdil, yaitu Luber yang berarti langsung, pemilih memberikan suara sendiri tanpa perantara, umum, berlaku bagai seluruh warga yang memenuhi syarat. Bebas pemilih yang berarti pemilih bebas menentukan pilihannya. Rahasia yang berarti pilihan pemilih tidak diketahui orang lain. Jurdil itu yang berarti jujur. Semua pihak harus bertindak jujur. Adil, semua peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Yang kelima, jenis-jenis pemilu di Indonesia. Pemilu digunakan untuk memilih. Pemilu sendiri terbagi menjadi yang pertama, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, anggota DPR. Yang ketiga, anggota DPD. Yang keempat, anggota DPRD provinsi. Yang kelima, anggota DPRD kabupaten atau kota. Selain itu, terdapat pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wakil kota. Yang keenam, penyelenggara pemilu. Lembaga yang berperan dalam penyelenggara pemilu meliputi: yang pertama, ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bertugas menyelenggara seluruh tahapan pemilu. Yang kedua, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
bertugas mengawasi jalannya pemilu agar berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKKP bertugas menangani penyelenggara kode etik penyelenggara pemilu. Yang ketujuh, tahapan pemilu. Secara umum, tahapan pemilu meliputi yang pertama ada perencanaan program dan anggaran. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang ketiga, penyusunan daftar pemilih. Yang keempat, penetapan calon. Yang kelima, masa kampanye. Yang keenam, masa tenang. Yang ketujuh, pemungutan suara. Yang kedelapan, penghitungan suara. Yang kesembilan, penetapan hasil pemilu. 8. Hak dan kewajiban pemilih. Yaitu yang pertama, hak pemilih. Hak pemilih yang pertama, memilih calon sesuai pilihan. Yang kedua, mendapat informasi mengenai peserta pemilu. Yang ketiga, menggunakan hak suara secara bebas dan rahasia. Kewajiban pemilih mengikuti, yang pertama, mengikuti pemilu dengan tertib. Yang kedua, menghormati pilihan orang lain. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kesembilan itu pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting karena yang pertama, menentukan masa depan bangsa. Yang kedua, meningkatkan kualitas demokrasi. Yang ketiga, menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat. Yang keempat, mencegah golongan tertentu menguasai kekuasaan tanpa dukungan rakyat. Tantangan dalam pemilu. Beberapa tantangan yang sering muncul. Yang pertama itu adalah politik uang. Yang kedua, pembayaran berita hoaks. Yang ketiga, kampanye hitam. Yang keempat, golput atau tidak menggunakan hak pilih. Konflik antar pendukung. Karena itu, masyarakat itu harus bersikap bijak dalam menerima informasi dalam memilih berdasarkan program serta kemampuan calon. Yang ke-11 itu ada manfaat pemilu bagi negara. Yang pertama ada menjaga keberlangsungan demokrasi. Yang kedua, menjamin pergantian kekuasaan secara damai, memberikan kesempatan rakyat untuk menentukan pemimpin. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang kelima, memperkuat legitimasi pemerintahan. Kan dari pemilu atau pemilihan umum tadi adalah pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin. Baiklah, sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan ilmu untuk kita semua. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.